Kepada Ibu Inggit Garnasi yang mengizinkan penulisan dan Ines, kesayangan, yang memberikan kemungkinan. 1979 sampai 1980. Pengantar. Untuk menulis roman ini, saya telah mengadakan beberapa wawancara dengan sejumlah tokoh yang pernah ikut aktif dalam pergerakan pada tahun-tahun 1920 sampai 1923. Di samping membaca buku-buku dan tulisan lainnya yang bersangkutan dengan kejadian-kejadian pada masa itu, saya tidak sempat mengadakan wawancara dengan Bung Karno, tokoh yang didampingi oleh Ibu Inggit, tokoh sentral dalam roman ini, karena beliau sudah tiada. Dalam pada itu, saya pergunakan tulisan-tulisannya, terutama yang merupakan ucapan-ucapannya sebagai sumber penting untuk roman ini, yang malahan kadang-kadang saya angkat seutuhnya ke dalam tulisan saya ini. Dalam pada itu hendaknya, para pembaca maklum, saya tidak mempunyai pretensi bahwa susunan waktunya berurutan dengan tepat. Tulisan saya ini tetap saya susun sebagai roman dan bukan sebagai tulisan sejarah. Akhirul kalam, kepada saudara-saudara Prof. S.I. Puradisastra, Dr. Andes Hidayat Karta Hadimaja, dan Nyai Rosy Syahrul, saya ucapkan terima kasih banyak atas berbagai bentuk bantuan mereka hingga naskah roman ini dapat dicetak. Pengarang. Skapur Sirih. Separuh daripada semua prestasi Soekarno dapat didepositukan atas rekening Inggit Garnasi di dalam Bank Jasa Nasional Indonesia. Ucapan ini saya pertanggungjawabkan begini. Soekarno adalah seorang penderita kekurangan kasih ibu, hingga ia mengidealkan dan mengidolkan Sarinah sebagai wanita tua yang memberikan kasih sayangnya kepada bocah bernama Kusno. Karena terlalu diagungkan, Sarinah itu terasa imajiner, terlalu baik untuk nyata di dunia kita yang serba tak sempurna. Setiap Soekarno menjumpai ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai, ia berlutut di hadapan wanita tua tersebut dengan segala khidmat. Tetapi ada dua hal yang menjadi pertanyaan. Pertama, belum pernah sekalipun wanita itu ke Jakarta atau Yogyakarta. Tidak pada zaman Jepang, tidak pada zaman revolusi, tidak setelah tahun 1950. Kecuali ketika suaminya wafat pada masa pendudukan Jepang. Padahal sampai tahun 1950 agaknya ia tidak terlalu tua untuk mengunjungi putra dan para cucunya. Jadi, adakah ia memberikan sepenuhnya kasih ibu kepada Kusno? Kedua, mengapa dua monumen kasih dipersembahkan Soekarno kepada Sarinah? Kedua, mengapakah dua monumen kasih dipersembahkan Soekarno kepada Sarinah? Buku tentang kaum wanita dan tokoh serba ada yang pertama dan terbesar di Indonesia tidak kepada Ida Ayu Nyoman Rai. Inggit Garnasi bagi pemuda dan mahasiswa. Soekarno mewujudkan kasih ibu yang hilang itu, yang tidak ia nikmati sebelumnya. Betapa paradoksal pun kedengarannya itu. Ia kekasih satu-satunya yang mencintai Soekarno, tidak karena harta dan tahtanya, yang memberi dan tak meminta kembali, serta satu-satunya yang pernah menemani Soekarno di dalam kemiskinan dan kekurangan. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada semua janda Soekarno dengan segala jasa dan segi positif masing-masing. Tetapi saya harus mengatakan bahwa hanya Inggit Garnasih lah yang merupakan tiga di dalam satu diri. Ibu, kekasih dan kawan yang hanya memberi tanpa meminta. Kekurangan Inggit yang tak mampu melahirkan anak bagi Soekarno merupakan sesuatu yang ditemukan kemudian pada saat yang tepat ketika suatu alasan perlu dicari. Seperti juga Marie-Thérèse Lefèvre, 1721 sampai 1801.
Istri Jean-Jacques Rousseau, Christian Vulpius, 1765 sampai 1816. Istri Johann Wolfgang von Goethe, 1749 1832. Dan Crescence Eugenie Mirat, wafat 1883. Istri Heinrich Heine, 1797 sampai 1856, sama sekali tak terpelajar. Inggit Garnasy pun kalau ada bersekolah formal, dalam kurung konon di madrasah, boleh diabaikan. Tetapi ia berkecimpung di Institut Ilmu dan Seni Perjuangan Kemerdekaan, dan ia lulus dengan magna cum laude, di mana banyak kaum terpelajar tenggelam bagaikan bungkal timah. Inggit Garnasy tak mempunyai silsilah kebangsawanan yang dapat diasalkan kepada Prabu Siliwangi, dalam kurung yang misterius, atau kepada Nabi Adam. Tetapi ia bangsawan batin, wanita berakhlak dan berwatak. Wanita manakah yang habis manis sepah diludahkan masih akan mendoakan bekas suaminya supaya selamat di dunia dan di akhirat. Jiwa Inggit cukup besar untuk memaafkan segala. Soekarno adalah Herakles di tengah-tengah gemuruh tepuk tangan massa. Dengan pidato-pidatonya, ia dapat meruntuhkan gunung dan menimbun lembah. Tetapi terpisah dari gemuruh orang banyak, ia seorang Hamlet yang disobek-sobek kebimbangan. Ia sanggup mengomandokan trikora dan dwikora. Tetapi secara pribadi, ia tak berani menyembelih ayam sekalipun. Ia juru bedah ecek-ecek yang pingsan kalau melihat darah. Dalam kurung, ialah satu-satunya pemimpin revolusi yang tak tahu alif bengkoknya strategi perang. Inggitlah yang membesarkan hatinya, memberi dorongan, semangat, dan harapan kepada kusnonya sayang. Ialah yang menempa seorang pemimpin dari seorang romantikus pemimpi. Tanpa ditopang Inggit Garnasy, Soekarno akan hilang bagi pergerakan kemerdekaan nasional ketika ia dibuang ke Endeh. Ia akan hancur secara jasmani atau menyerah kalah di dalam waktu singkat. Soekarno seorang yang cerdas. Ingatannya merekam seperti magnetofon. Daya kerjanya hebat. Ia seorang pemikir global yang menyepelekan detail. Tetapi di atas segala-galanya, ia seorang lelaki yang bertenaga besar dan sangat jantan. Bayangkanlah, sekiranya B.C. de Jonge membuangnya ke Endeh 1934 dan A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer ke Bengkulu 1938. Sedangkan Inggit minta cerai karena berat meninggalkan ibunya yang telah tua. Kalau pada waktu itu dan di dalam keadaan demikian Inggit minta cerai, pasti Soekarno akan tak ada ubahnya dari elang Raja Wali yang hanya punya sebelah sayap. Seorang taksidermis pun tak tertarik hatinya untuk merawat. Inggit lebih tua ketimbang Soekarno dan juga lebih dewasa menghadapi saat-saat gawat. Inggit lebih tua ketimbang Soekarno dan juga lebih dewasa menghadapi saat-saat gawat. Ia merupakan induk ayam yang sayapnya terbentang memberikan perlindungan kepada anaknya yang hanya satu. Di dalam kedakarannya, ia berani menantang elang yang manapun. Muhammad 570 sampai 632. Robert Browning 1812 sampai 1889. Marx 1818 sampai 1883 dan Multatuli 1820 sampai 1887. Mempunyai istri yang lebih tua. Perbedaan Soekarno dengan Inggit sama dengan perbedaan usia Muhammad dengan Hadijah, 15 tahun. Tetapi
Ada satu perbedaan. Muhammad setia kepada Khadijah sampai detik usianya yang terakhir. Selagi Khadijah hidup, Muhammad adalah seorang monogamis yang tulen. Hidup dimulai pada usia 40 tahun, kata orang Inggris. Pada usia 40 tahunlah Soekarno sampai ke muka gerbang kemerdekaan. Inggit Garnasih menyampaikannya di situ dengan selamat. Ia tak ditakdirkan untuk memasuki Istana Merdeka bersama Soekarno. Soekarno harus memulai hidup barunya pada usia itu. Ia pun ingin mencetuskan hidup baru, ingin punya anak-anak. Memang insania, Inggit memaafkan. Inilah bedanya Inggit dari yang lain-lain. Neraka katut, swarga ora nunut. Dalam kurung, neraka terbawa, surga tak ikut. Sampai tua renta, ia bekerja keras membuat bedak tradisional dan jamu untuk nafkah hidupnya. Dan ia tetap percaya kepada integritas Kusnonya. Ketika Haji Mahbub Junaidi mewawancarainya tentang 4 pucuk surat yang konon ditulis Soekarno kepada Pokrol Jenderal Verheyen dan bernada minta ampun, Inggit menjawab, "Itu mah pamali, itu mah mustahil." Kompas, 7 Oktober 1980. Tipikal juga bagi Inggit bagaimana marhumah Fatmawati sebelum wafatnya datang mengunjungi bekas ibu angkatnya itu. Dengan kebesaran jiwa, Inggit memaafkan Fatimah, bekas anak angkatnya yang menjalin kasih sayang dengan ayah angkatnya dan kemudian menjadi istri bekas suami ibu angkatnya. Disinilah Inggit membuktikan bahwa orang tak dalam kurung mutlak perlu bersekolah tinggi untuk berjiwa besar. Apapun kekurangan Soekarno sebagai manusia, apapun segi negatifnya, ia seorang pejuang kemerdekaan yang telah berjasa bagi bangsa dan tanah airnya. Benci dan cinta lawan dan kawan tak mengubah fakta bahwa ia salah seorang Indonesia terbesar sepanjang sejarah. Lebih besar ketimbang semua musuhnya. Inggit tahu itu. Ia memaafkan Soekarno dan tetap berdoa baginya. Juga setelah Soekarno wafat, ketika matahari Soekarno telah tenggelam, sang bulan, Inggit masih tetap cemerlang karena kesederhanaan kasih dan pengorbanannya. Ramadhan KH memang orang yang tepat untuk menulis tentang Inggit Garnasih, pembina, penempa, dan pembimbing seorang pemimpin besar. Karena ia bertolak dari simpati, yakni kekuatan yang merangkum dunia. Buku Ramadhan ini adalah sepantun sesosok patung kecil mungil dengan citra Inggit Garnasih, tegak di sudut hati bangsanya. S.I. Puradisastra. Daftar kata dan nama yang perlu dijelaskan. AID, Algemeen Indisch Dagblad. De Pranger Bode. Harfiah, Harian Umum Hindia Pesuruh Priangan. Berarti harian berbahasa Belanda yang menjadi terompet kaum modal perkebunan Belanda di Jawa Barat. Around die Sementrecht Bank, pengadilan setempat di negeri Belanda, setingkat dengan pengadilan negeri di Indonesia sekarang. Bandung Studenten Club, Perhimpunan Mahasiswa Bandung. Bad Office, Bandung Tunnelvereniging van Indonisch Studerenden, Perhimpunan Sandiwara Para Pelajar Indonesia Bandung. Bridge, semacam permainan kartu Inggris berpasangan 2 orang lawan 2 orang. Cece, bentuk kecil atau diminutif kata ace di dalam bahasa Sunda. Kakak
perempuan. College van Gedelegerden, Badan Pekerja Harian Volksraad. Kontingenten, bahasa Belanda. Sebenarnya jumlah pasukan atau alat perang yang wajib diserahkan. Di sini jumlah hasil bumi yang wajib ditanam kaum tani di Jawa. Kulturstelsel, bahasa Belanda. Sistem tanam paksa yang diadakan Belanda setelah Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. De Leeuw, harfiah, berarti singa, nama keluarga Belanda. Tetapi di sini nama sebuah toko di Endeh, Flores. Divide et impera, bahasa Latin, pecah belah dan kuasai. Di Hindia, Belanda sering dipakai bentuk Belandanya, verdeel en heersch. Domain recht, hak untuk menyatakan mana tanah yang merupakan milik kerajaan atau negara, berdasarkan keputusan Raja 20 Juli 1870 nomor 15 atau Lembaran Negara Nederland 1870 sampai 118 dijadikan Undang-Undang Pertahanan. Agrarisch Wet, yakni Lembaran Negara Hindia 1870 sampai 55 yang dikenal dengan nama Undang-Undang Agraria de Waal. Undang-undang ini menjelaskan semua tanah di luar 3 km dari batas desa sebagai milik kerajaan Belanda yang diberikan sebagai konsesi pertanian jangka panjang selama 75 tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan sewa sangat rendah, yakni 4 gulden per hektar per tahun. Dengan cara ini, rakyat desa kehabisan tanah cadangan untuk menampung pertambahan penduduknya. Economisch gedetermineerde noodwendigheid, bahasa Belanda, keadaan darurat yang tak terelakkan yang ditimbulkan oleh sebab-sebab ekonomi. Enung, bentuk kecil gunung yang merupakan panggilan dan berarti kekasih. Alis, bentuk kecil atau diminutif untuk gelis. Cantik, panggilan kepada gadis atau wanita yang lebih muda. General Study Club, perhimpunan atau lingkaran studi umum. The Glorious Revolution, bahasa Inggris, revolusi yang megah jaya di Inggris pada tahun 1688 yang memaksa Raja James II untuk mengeluarkan piagam hak-hak asasi warga negara, Bill of Rights, yang berisi habeas corpus yang mencegah penahanan dan pemenjaraan sewenang-wenang serta memaksanya turun tahta. God verdem, sebenarnya God verdem, semoga Allah melaknat. Hongi Toschen, bahasa Belanda, perjalanan pelayaran dengan perahu hongi yang didayung banyak orang untuk membabat habis pohon-pohon cengkeh dan pala rakyat yang berani menjual kepada pembeli selain company Belanda. Indische Sociaal-Democratische Partij, Partai Sosial Demokrat Hindia. Indonesische Eenheid, Kesatuan Indonesia. Indonesische Study Club, perhimpunan atau lingkaran studi Indonesia. Industrielle Reserve Army, bahasa Jerman, harfiah, tentara cadangan industri, kaum penganggur yang dapat dijadikan buruh atau kaum buruh yang sedang menganggur. Lo vivat, io vivat,
Nostrorum Sanitas. Latin, wahai hiduplah, wahai hiduplah. Semoga kita sehat. Lagu mahasiswa di negeri Belanda dan Hindia Belanda, Io Vivat, berasal dari ucapan selamat kepada Dewa Jupiter. Jerbasuki Mowo Beo, Jawa kuno. Kebahagiaan memerlukan biaya atau harga. Yong Celebes, harfiah, Sulawesi Muda, pemuda Sulawesi. Yong Indi, harfiah, Hindia Belanda Muda, pemuda Hindia, pemuda Indonesia. Yong Islamitin Bond, harfiah, Ikatan Kaum Muslimin Muda, Ikatan Pemuda-Pemuda Muslimin. Yong Java, harfiah, Jawa Muda, pemuda Jawa. Yong Sumatera, harfiah, Sumatera Muda, pemuda Sumatera. Yong Sumatranen Bond, harfiah, Ikatan Orang-Orang Sumatera Muda, Ikatan Perhimpunan Pemuda-Pemuda Sumatera. Karakter, watak, budi pekerti, tabiat, perangai. Kasep, bahasa Sunda, tampan, bagus, baik rupa. Kawista, bahasa Sunda, buah maja, yakni buah yang agak besar ketimbang tinju. Bertempurung setengah keras, isi buah berwarna coklat dan agak manis, dimakan bercampur gula atau tidak, tetapi kebanyakan dicampur dengan es sirup. Latin, Egel marmeles. Kom tot het gebed, marilah sholat. Bersembahyang, terjemahan bahasa Arab, hayya ala sholah. Landroad, secara harfiah, mahkamah atau dewan negeri atau daerah. Pengadilan untuk orang-orang bumi putra dan timur asing, Tionghoa, Arab dan India, tapi tak termasuk Jepang yang sejak 1898 dipersamakan dengan Eropa. Orang-orang Eropa diadili oleh Rood van Justitie. Landroad dibentuk berdasarkan pasal 38 Reglemen Hindia LN 1848 16 Jungto LN 1926 559. Lasmijah, kini Nyonya Lasmijah Hardi, bekas Dirjen Kebudayaan, istri Hardi SH, bekas Wakil Perdana Menteri dan Duta Besar RI di Republik Demokrasi Vietnam. Marechaussee, polisi militer kerajaan yang merupakan pasukan tempur pilihan yang terkenal kejam, pernah mengganas di dalam Perang Aceh. Massa Ekti, aksi massa, yakni aksi atau gerakan orang banyak yang sama kepentingannya berupa demonstrasi, protes, mogok, atau berontak, dipropagandakan di Indonesia oleh penyair dan ahli politik Belanda Hendrik Roland Holst van den Schalk dan kemudian oleh Ibrahim Datuk Tan Malaka. My Chief, bahasa Inggris, sepku, majikanku, atasanku. Nar Bandung, ke Bandung. No sacrifice is worst, bahasa Inggris. Tak ada pengorbanan yang sia-sia. Open door politik, bahasa Belanda. Politik pintu terbuka, diberikannya peluang oleh Belanda kepada kaum penanam modal kolonial lainnya, seperti Inggris, Jerman, Prancis, Amerika Serikat, Belgia, dan Jepang. Paris van Java, Paris Pulau Jawa,
dimaksudkan Bandung, kota indah tempat pelesiran. Penetration Pacifique, bahasa Prancis, secara damai tanpa perang. Perlente, apik, rapi, pesolek. Peyem, bahasa Sunda, tapai, peyem, Bandung, peyem Bandung, dibuat dari ubi kayu dan agak kenyal. Pengker di dalam bahasa Sunda, tidak lembek dan kurang berair. Biasa dimakan begitu saja, atau digoreng, atau dipanggang dengan diberi kinca kelapa parut, unti, dan disebut colenak. PID, politik, Inlichtingendienst, dinas intel politik. Kebanyakan bekerja dengan tenaga-tenaga yang pendidikannya tak melebihi sekolah rakyat 5 tahun, dan karena iktikat jahat atau karena kebodohan mereka banyak menfitnah. Umpamanya, tidak dapat pergi ke kongres karena tak punya bensin, dilaporkan sebagai akan mengumpulkan bensin untuk membakar rumah-rumah Belanda. Hal ini disampaikan Muhammad Husni Tamrin kepada Volksraad, Ponel Sensti, Owe sama dengan O dalam Goethe, asas yang memperbolehkan majikan menghukum atau menjebloskan ke dalam sel gelap setiap kuli kontrak berdasarkan ordonansi kuli, coeli ordonanti, coli ordonante, LN 1931-94, Jangto 1936-545. Ruth van Justitie, Mahkamah Pengadilan untuk Orang Eropa, di mana tertib hukum lebih dijaga dibandingkan dengan di lingkungan Landrut yang kerap merupakan olok-olok hukum kalau menyangkut kepentingan kekuasaan politik atau ekonomi kolonial. Radical Concentrese, gabungan partai-partai nasionalis Indonesia. Raison Justitie, asas peradilan menurut ras dan golongan keturunan yang bersifat pilih kasih atau diskriminatorik. Asas itu bersumber kepada UU 2 September 1854 LN Belanda 18542, Jungto LN 18552, 1 Pasal 163 Ayat 1 Indisch Staatsregeling Tata Negara Hindia. RK Volksschool, RK singkatan Rooms Katholieke, Katolik Roma, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama, atau dahulu bernama Sekolah Kepandaian Putri, SKP. Sama tengah, netral, tak berpihak, objektif. Society ons Genogen. Rumah bola kesenangan kami atau kita. Stad, bahasa Belanda, negara. Statuten, bahasa Belanda, anggaran dasar, peraturan dasar. Student, mahasiswa. Pengertian student pada zaman kolonial berarti elit. Sangat pilihan, sangat istimewa, karena hanya beberapa belas orang Indonesia saja yang menjadi student. Sulastri, kini Sulastri Karma, SK, Trimurti, SE, bekas pemimpin redaksi mingguan Pesat di Semarang, dan bekas Menteri Perburuhan RI 1947. Sekarang pemimpin umum merangkap pemimpin redaksi atau penanggung jawab majalah bulanan Mawas Diri. Taklid, patuh, lembu atau tunduk sepenuhnya berdasarkan kepercayaan membuta tuli kepada orang yang dianggap ahli tanpa menggunakan pertimbangan akal sendiri, dilarang di dalam Islam, tapi larangan tersebut banyak dilanggar.
THS, Technische Hochschule, Sekolah Tinggi Teknik, didirikan di Bandung pada tahun 1920 sebagai sekolah tinggi pertama di Indonesia, mula-mula oleh prakarsa kaum penguasa perkebunan besar Belanda, kemudian dinegrikan. Mutunya hanya sedikit di bawah perguruan tinggi sejenis di Delft, negeri Belanda. Touring, dibaca Touring, sebuah mobil yang biasa ditaksikan, lebih besar ketimbang sedan, dengan atap yang dibuat dari kain terpal atau kanvas yang dapat dibuka dan dari bagian atas pintu dan dinding di dalam keadaan selalu terbuka. Tweede Kamer, harfiah, kamar kedua, balai kedua, majelis rendah di dalam sistem perwakilan rakyat Belanda yang bersifat dwi-balai atau bikameral. Undang-undang untuk Indonesia diputuskan di sana, sedangkan hanya 2 orang Indonesia yang pernah duduk sebagai anggota, yakni Rustam Effendi mewakili Partai Komunis Nederland dan Laurens Nicodemus Palar mewakili Partij van den Arbeid, Partai Buruh yang beraliran kanan, dan ditinggalkan Palar sebagai protes karena partainya menyetujui agresi kolonial pertama 21 Juli 1947. Weber Mensch, bahasa Jerman, maha manusia. Bandingkan Superman, Inggris, Al-Insanul Kamil, Arab. Verelendung, bahasa Jerman, pemiskinan atau pemelaratan, proses menjadi semakin miskin atau melarat. Verplicht leverenten, bahasa Belanda, penyerahan wajib dengan harga murah hasil bumi yang wajib ditanam kaum tani di Jawa. Volksraad, harfiah, Dewan Rakyat, Dewan Penasehat atau perwakilan semu yang tak mempunyai hak mengesahkan undang-undang atau anggaran belanja negeri, di mana kaum nasionalis hanya menggunakan sebagai tempat menyampaikan keluhan. Volksraad dibuka pada 18 Mei 1918 oleh Gubernur Jenderal J.P. van Limburg Stirum. Terdiri dari 30 orang Indonesia, 25 orang Eropa, dan 5 orang Timur Asing. Anggota-anggotanya sebagian diangkat, mereka yang diangkat tentu memihak kepada pengangkatnya. Volksuniversiteit, harfiah, Universitas Rakyat, panti pengetahuan umum, di mana kuliah-kuliah dan ceramah-ceramah diberikan tanpa membagi ke dalam fakultas-fakultas dan jurusan-jurusan dan tanpa hak untuk diuji atau memperoleh ijazah dengan efek sipil. Vonis, keputusan hukuman. Wetboek van Traveck, harfiah, kitab undang-undang hukum siksa. Pada zaman kolonial memang diterjemahkan demikian. Kitab undang-undang hukum pidana yang dijiplak dari undang-undang pidana Napoleon Bonaparte. Penafsiran KUHP di Indonesia dahulu sangat subjektif kolonial, terutama pasal 53 bis dan ter. Prof. C.P. Wolf Schumander adalah seorang guru besar THS yang beragama Islam dan bersimpati kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Zeven Provincien, harfiah, 7 buah provinsi, sebuah kapal penjelajah Belanda yang ketika nahkodanya sedang ke Kutaraja, kini Banda Aceh, pada tanggal 4 Februari 1933 meninggalkan pelabuhan Sabang dan menawan perwira-perwira Belanda, Totok, dan karena tak mau tunduk kepada ultimatum pada tanggal 10 Februari 1933 dibom di Selat Sunda, awak kapal Bumi Putra dan Peranakan. Belanda beraksi menolak penurunan gaji mereka. Banyak tokoh bekas pemberontak Zeven Provincien kemudian menjadi pejuang kemerdekaan. Zitspan, gandengan sepeda motor yang muat seorang penumpang dan di Indonesia
selalu dipasang di sebelah kiri dengan pembonceng di belakang. Sebuah sepeda motor polisi dapat dinaiki 3 orang. Gambar ini Bung Karno sebagai murid HBS Hogire Burger School, yakni sekolah menengah pertama dan atas dengan masa belajar 5 tahun di Surabaya 1916. Gambar ini Ibu Inggit sebelum menikah dengan Haji Sanusi. Gambar ini Bung Karno semasa masih menjadi murid HBS di Surabaya. Duduk di sebelah kirinya istrinya yang pertama, Utari Cokro Aminoto, putri Haji Umar Said Cokro Aminoto, 1921. Gambar ini Bung Karno sebagai mahasiswa THS, Technisch Hogeschool, Sekolah Tinggi Teknik 5 tahun, 1925. Gambar ini Bung Karno dan Ibu Inggit sebelum pembuangan ke Endeh, Flores. Gambar ini Bung Karno bersama kawan-kawan dan para pembela bergambar di depan Lendrad Bandung 18 Agustus 1930. Dari kiri ke kanan, Maskun, Gatot Mangkuprojo, Insinyur Soekarno, Mr. Sastro Mulyono, Mr. Sartono, Mr. Sujudi, dan Supriyadinata. Pembela R. Idih Prawiradiputra tidak ikut bergambar. Gambar ini Bung Karno duduk paling kiri dan Ibu Inggit duduk di sebelahnya disambut oleh kawan-kawan seperjuangan ketika Bung Karno baru dibebaskan dari Sukamiskin 1931. Gambar ini sebelum pindah dari Endeh, Flores ke Bengkulu. Bung Karno sekeluarga menziarahi makam Bu Amsi, ibunya Bu Inggit yang turut ke pembuangan di Endeh. Tampak Bu Inggit berdiri di sebelah batu nisan, di kanannya Ratna Juami, di kanannya lagi dengan berjas berdasi tanpa pici Bung Karno. Kartika berdiri antara Bung Karno dan Ratna Juami di sebelah muka. Lain-lainnya handai tolan di Endeh, terutama para pemain rombongan sandiwara. Surat Bung Karno. Gambar ini surat Bung Karno dari Endeh memesan buku ke negeri Belanda. Reproduksi dari Otto Koek, De Telegraaf, Soekarno Tebeh, Soekarno Tabeh. Gambar ini Bapak dan Ibu Atmo Sudiryo beserta
ketiga orang anak lelaki mereka, adik-adik Kartika, Sukarti yang diangkat anak oleh Bung Karno, Ibu Inggit. Gambar ini Hande Taulan dan sahabat-sahabat melepas keluarga BK yang akan pindah tempat pembuangan ke Bengkulu, Endeh 1938. Nampak di tengah berdiri BK. Di depannya duduk Ibu Inggit Garnasih dan anak-anaknya, Kartika dan Ratna Juami, dua panakawan setia yang turut ke Bengkulu, nampak duduk di tanah. Muin, nomor 2 dari kiri, dan Imam Margono, nomor 3 dari kanan. Gambar ini masa bahagia di Bengkulu, 1940. Berdiri Ki ke K. Ibu Inggit Garnasih, BK, Ratna Juami. Duduk Ki ke K. AM Hanafi, Kartika, R. Sukardi. Dalam kurung keluarga BK. Gambar ini di tengah-tengah keluarga dan kawan-kawan seperjuangan di Bengkulu, duduk di depan dari kiri ke kanan, Fatmah dan Ratna Juami. Duduk di kursi dari kiri ke kanan, Nyonya Yusuf, ipar sepupu Hasan Din, Nyonya Asiah Sukardi, adik Hasan Din, Ibu Inggit, Nyonya Hadijah Hasan Din, berdiri dari kiri ke kanan. Hasan bla bla bla, ipar Hasan Din, Bung Karno, Yusuf, saudara sepupu Hasan Din, Darham, penyahit pakaian Bung Karno. Di muka rumah Bung Karno. Gambar ini di muka rumah Bung Karno di Bengkulu, tampak antara lain Ratna Juami, Fatmah, dan Kartika. Gambar ini kunjungan delegasi Indonesia berparlemen dari Palembang ke Bengkulu 1940, berfoto setelah usai rapat umum di depan sebuah rumah di Talang Padang, Bengkulu. Nampak antara lain Dr. Adnan Kapau Gani dan A.S. Sumadi dari Palembang, A.K. Gunadi, M. Ali Hanafiah, dan M. Suhud, guru-guru Taman Siswa Bengkulu yang menjadi murid BK selama di Bengkulu. Ibu Inggit Garnasih duduk di tengah pada barisan terdepan. BK tidak hadir karena masih ada kesibukan lain. Gambar ini setelah dibebaskan dari tahanan, Bung Karno segera kembali ke Jakarta. Gambar dari kiri ke kanan, Anwar Cokro Aminoto, Bung Hatta, Ratna Juami, Ibu Inggit Garnasih, Bung Karno, Sukarjo Wiryo Pranoto, Sundoro, dan Asmara Hadi diambil ketika Bung Karno sekeluarga tiba di Pelabuhan Pasar Ikan 9 Juli 1942. Gambar ini Bung Karno dan Bung Hatta disambut rakyat setibanya di rapat umum di lapangan Ikada. Ujung kiri, pemuda Adam Malik turut menyambut.
Gambar ini Bung Karno mengunjungi dan memohon restu Ibunda Ida Ayu Nyoman Rai. Gambar ini Bung Karno menerima seorang petani dari Jawa Barat. Gambar ini Bung Karno menerima delegasi rakyat Dayak suku Iban. Gambar ini di dalam perjalanan dengan kereta api, rakyat menyalami Bung Karno. Gambar ini Ibu Inggit menerima kunjungan Ibu Hartini Soekarno. Gambar ini Presiden Soekarno di dalam pakaian seragam Panglima tertinggi. Gambar ini Ibu Inggit Garnasih dan penulis Ramadan KH. Ibu ini Ibu Inggit dan Ratna Juami Asmara Hadi, akhir Maret 1981.